Ya, masih seputar otomatis ya untuk pompa air ya. Kali ini kita akan membahas lebih detail tentang automatic pressure control ya. Ini hanya sebagai contoh saja, saya pakai brand Shimizu ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa APC atau automatic pressure control ini adalah dua konsep ya, dua sistem yang digabung gitu ya, yaitu pressure switch dan flow switch ya. Gabungan kedua ini dikemas dalam sebuah satu sistem, yaitu automatic pressure control ya. Untuk lebih detailnya nanti akan kita bahas seperti apa cara kerjanya dan instalasinya. Ya, inilah fisik dari automatic pressure control ya. Saya ambil contoh mereknya Shimizu ya, meskipun banyak sekali merek-merek yang dijual di pasar ya, seperti York dan lain sebagainya. Nanti akan saya tampilkan beberapa brand yang dijual di pasar Indonesia. Jadi di sini paling depan ini ada panel displaynya ya, automatic pressure control ya, ini brandnya, kemudian ini nama modelnya, dan di sini ada lampu indikator ya, power, pump on, failure ya. Ini ketika sudah connect sama listrik ya, dia akan nyala, biasanya hijau atau biru gitu ya. Kalau ini pump on ini kuning, failure ini merah ya sih. Lalu di sini ada keterangan temperatur penggunaannya ya, maksimum 55 derajat Celcius. Kemudian waterproofnya IP54 ya. Ya, rata-rata automatic pressure control ini harus memiliki waterproof ya, karena di dalamnya ini ada mainboard ya, mainboard untuk relay. Jadi harus memiliki waterproof ya, agar enggak gampang terkena air, karena ini memang dipasang untuk pompa ya, lebih cenderung gampang terkena air. Kemudian maksimum ampernya adalah 10 ampere dan kelistrikannya adalah 220 volt 50 hingga 60 Hz. Maksimum pressure-nya adalah 10 bar. Nah, ini bagian panel depannya. Pada dasarnya sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa automatic pressure control ini terdiri dari dua sistem ya, yaitu flow switch dan pressure switch ya. Ini adalah bagian inletnya ya, bagian masuk, kemudian ini bagian outletnya. Nah, di sini ada valve ya. Nah, inilah flow switchnya di sini. Nanti kita buka. Jadi di bagian dalamnya ini ada flow switch di sini. Ada magnet, ada reed switch. Lalu di bagian di sini ada adjustmentnya ya, untuk setup, untuk setting tekanannya ya. Di sini ada tekanan ya, ada diaframnya ya. Ketika menerima tekanan dia maju mundur, lalu dia akan diterima oleh kalau ini adalah tipe snap ya, snap switch ya. Snap switch ada beberapa yang tipe dia pakai reed switch juga, jadi ada rootnya gitu ya, ketika ada tekanan gitu magnetnya geser. Jadi ada dua tipe, nanti juga akan saya jelasin lebih detailnya. Di sini hanya mengenali fisiknya ya, secara umum sama fisikalnya. Di sini juga ada dua kabel, ini adalah kabel power, satunya lagi adalah kabel yang langsung menuju ke motornya ya. Motornya ini juga live sama netral ya. Sebenarnya harusnya 3 kabel nih, satunya adalah grounding tapi nggak disambungkan. Di dalamnya ada koneksinya gitu, ada terminalnya, jadi kalau mau nambahkan ditambahkan saja. Oke, itu pengenalan singkatnya ya, secara fisiknya seperti ini ya, ini bagian adjustnya ya. Sekilas coba kita buka ya, bagian dalamnya seperti apa.
Nah ini ya, untuk apa, waterproofnya di sini ada silemnya ya, supaya air nggak gampang masuk. Nah ini kalau terminal connectionnya di sini. Di sini sebenarnya ada outnya, ada groundingnya, ada bagian groundingnya. Ini hijau, kuning, merah ya lampunya. Hijau ini power ya, powernya nyala. Jadi kalau ini sudah connect sama listrik ya, dia akan nyala. Lalu ini kalau pompanya sudah nyala ya, dia akan nyala kuning. Yang merah ini ketika ada sudah lama ngalir gitu ya, tapi nggak ada air keluar gitu ya, dia akan merah. Nah ketika sudah merah ini harus kita reset ya, resetnya di sini. Kita tekan aja resetnya gitu, lalu ditunggu sampai warna merahnya hilang, seperti itu ya. Nah ini adalah snap switch ya, yang dihubungkan ke pressure. Jadi di dalam sini ada pressernya, dan di sini ya, di sini nanti kita buka ada magnet ya, sama reed switchnya. Tapi reed switchnya di dalam ini sepertinya nggak begitu kelihatan. Ini buatnya banyak banget nih, agak lama. Ya sekaligus mengenalkan ya, nanti kalau ada troubleshoot, pada dasarnya automatic pressure control ini tingkat kerusakannya mungkin bisa dibilang rendah ya. Ya paling karena ini elektronik ya, ada elektroniknya ya, kemungkinan adalah powernya di sini, relay-relaynya ini ya. Mungkin ketika over voltage atau over current ya, dia gampang jebol. Ada yang tipe yang bagus, yang mahal itu sudah dilengkapi dengan protektor ya, voltage current protector itu. Tapi kalau ini yang tipe murahnya, sebenarnya ini tipe murahnya. Jadi yang penting fungsionalnya berjalan aja. Kalau melihat konstruksinya juga ini memang harga murahnya ya. Karena memang ada harga yang mahal. Hal biasa seperti Grundfos ya, McFarlane atau apa itu mahal, bisa 600-an, bisa 900-an. Nah seperti ini ya. Ini ya, bisa kita lihat ini magnet ya, magnet ini nanti yang akan bergeser di sini. Ini spring menahan, dia gini geser. Di dalam sini ada magnetnya ya, kita saja magnet ya. Magnet ini untuk menggerakkan reed switch. Reed switchnya di bagian sini, reed switchnya YD. Dan ini sudah dilengkapi dengan valve ya, check valve. Jadi ketika dia tekanannya nggak bakalan hilang ke sana gitu, karena ini input gitu ya. Nah di dalam sana ya, di dalam sana itu tengah itu ada lubang itu ada lubang pressure ya, yang akan diterima. Di sini ada pressure spring. Kita buka aja. Nah di sini yang biasa cepat gagal untuk pressure switchnya ya, yang gampang rusak adalah diapramnya. Jadi ada diapramnya gitu, yang menerima tekanan, dia gampang jebol biasanya ya, tergantung pressernya lah ya. Kayak gini nih, sama ya, belakangnya juga ada silemnya ya, untuk IP waterproofnya. Nah ini adjustment tadi ya, ini yang saya sebut snap switch ya. Snap switch ya, atau apalah pokoknya di sini ada switchnya. Nah ini harus dibuka kalau mau lihat switchnya ya. Kita buka aja, simple sebenarnya ya, hanya ada dua konsep.
Ini jangan ditiru ya, nanti nggak bisa balikin ya kalau ditiru. Kalau saya udah biasa nih bongkar pasang sebenarnya. Oke. Sorry, screwdrivernya lagi rusak jadi pakai obeng biasa. Nah, ini ya, ini yang saya sebut diapram tadi ya. Oh, di sini ada diapramnya, ada membrannya ya. Membran ini yang nanti menerima tekanan dorong ini bagian apa namanya, lupa saya. Penerima tekanannya lah ya. Gitu. Lalu ini nanti akan terhubung sama switch di sini. Di sini ada switch yang kecil nih. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ini saya hubungkan di sini, kalau saya tekan gitu ya, sama kayak pressure switch ya. Oke, seperti itu ya. Jadi cara kerjanya ya simple sekali ya. Ketika keran ditutup, tekanan akan ke sini ya, ke arah pressure ini, dan dia akan diterima tekanan itu ya mati gitu ya. Ketika dibuka ya tekanannya nyala, flow switchnya juga nyala. Seperti itu. Bisa gampang dimengertikan ya. Oke. Kita balikin lagi, lalu nanti kita assembly dengan pompanya ya. Ya, jadi gabungan pressure switch dan flow switch ya, ini menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan automatic pressure control ya, untuk pompa air. Nah, seperti apa sih layoutnya di dalam automatic pressure control itu ya, bisa kita lihat di sini. Jadi ada dua tipe ya, ini tipe 1 dan ini tipe 2 untuk yang hydraulic part-nya. Jadi pada dasarnya ada dua bagian, yaitu electrical part dan hydraulic part. Untuk electrical part ini hampir sama ya konsepnya dari beberapa brand, dari beberapa merek. Sedangkan untuk hydraulic part-nya ini ada dua tipe, yaitu tipe yang menggunakan reed switch dan snap switch. Jadi untuk yang tipe reed switch ya, di sini ada rod ya. Rod ini yang akan menerima tekanan gitu ya, bergerak ke depan, maju mundur itu, kemudian diterima oleh reed switch di sini. Di sini ada magnet, dan di bagian ini contohnya, ini di bagian outletnya ya. Kalau yang Shimizu ini di bagian inletnya untuk flow switchnya, posisi flow switchnya. Flow switch ini juga ada magnet dan reed switchnya. Nah, bedanya yang tipe 2 adalah snap switch. Jadi snap switch seperti ini. Di sini ada tekanan, kemudian di sini ada aktuatornya, dan di sini ada switchnya. Nah, inilah bagian layout konstruksi APC. Secara umum berbagai brand pun sama. Ya, berikutnya beberapa merek brand yang sudah ada di pasaran. Di sini ada York, ada Shimizu, Yauda, Sun-E, Washer, Water Plus, Dea, Dove Italy. Lalu masih banyak lagi ya, National EC, Mizupon, McCartlan, Maxon, Radar, Evo, Sanwa, Airloop, dan masih banyak lagi ya, ada Grand Force dan lain sebagainya. Masing-masing punya harga tersendiri, punya kelebihan tersendiri ya, punya keunggulan tersendiri. Untuk tipe ini ya, ini tidak dilengkapi dengan pressure gauge ya. Jadi nanti pada saat setting setting tekanannya di sini ya, harus
kita pasang pressure gauge. Karena beberapa maker kayak ya udah ya, Sang E ini sudah dilengkapi dengan pressure gauge. Seperti itu brand-brand yang terkenal ya, dan harganya ya kisaran 200-an hingga paling mahal 400-an ya, ada mahal lagi ya 900 juga. Namun pada dasarnya konsepnya adalah sama ya, ada full suite dan pressure suite. Nah, pada saat kita membeli ya, yang perlu diperhatikan adalah spek-speknya ya, kelistrikannya, frekuensinya ya, kemudian maksimum ampernya. Nah, kalau waterproofnya ini udah pasti ya, ini apakah 56, 54 ya, apa 65, ini harus semakin tinggi IP semakin bagus ya. Kemudian maksimum pressure-nya itu harus kita pertimbangkan, dan temperaturnya. Dan yang paling penting juga adalah koneksi inlet sama outletnya ya, pipanya harus sesuai dengan pipa yang kita setting. Nah, ini adalah gambaran untuk settingnya ya. Jadi ini pompa, lalu posisinya ini bisa langsung dipasang dari pompa. Nah, ini tidak dianjurkan masang kran di antara suite ya, APC dan pompa. Nah, untuk setting tekanan ya, kita harus memperhatikan tinggi dorongnya ya, tinggi keluaran pipanya. Misalkan tingginya 15 gitu ya. Settingnya ya, on-nya ya, parameternya harus di on-nya ya. Karena kalau nggak on ya, kalau dipilih off-nya kan nanti pas dia nggak mau nyala, jadi harus pas on. On-nya berapa? Misalkan on-nya misalkan tingginya 15 meter gitu ya, maka on-nya sesuai spek ini ya plus minus 1 ya, kita setting di paling minimalnya ya, minimal 14 gitu ya, 1,4 seperti itu. Kita harus menggunakan pressure gauge. Tanpa pressure gauge akan mengalami kesulitan ya. Mungkin dengan filling gauge itu cukup sulit. Oke, jadi seperti itu ya gambarannya. Untuk settingnya nanti bisa langsung dipraktekkan. Jadi ada closed suite, ada pressure suite. Ini hasilnya adalah satu produk APC, Automatic Pressure Control. Kita lanjutkan ke setting produk. Oke, jadi seperti ini ya cara masangnya. Ini APC, ini pompanya ya. Lalu kita mengenal indikator ini ya. Kalau pertama kali dinyalakan ya, tidak ada sumber air selama 8 menit, dia akan mati. Nah, pada saat mati, lampu indikator merah ini akan nyala ya. Lalu kita cukup reset ya, setelah di reset akan nyala lagi. Nah, seperti itu ya. Apabila lampu merahnya nyala ya, ini karena tadi nggak ada pasokan air ya, tidak ada air yang mengalir ya. Ini cukup di reset di sini. Kalau di reset seperti ini, dia akan nyala ya, seperti itu. Dan sampai dia nggak ada air selama 8 menit ya, dia akan mati lagi gitu ya, seperti itu. Coba kita bandingkan ketika nyala ya. Nah, di sini ya perbedaannya, dia untuk mati itu butuh waktu yang lama ya. Kalau yang pressure suite biasa itu pendek sekali. Dia mati karena ini ada bocor kecil ya. Nyala mati, tapi jedanya lama sekali ya. Mati. Bedanya gitu. Jadi memang benar-benar tidak ada suara berisik sama sekali kalau dibanding yang pressure suite yang biasanya. Jadi itulah kelebihannya ya. APC ini sangat ya bagus sekali ya.
kombinasi antara flow sheet dan pressure sheetnya. Ya, silakan mencoba. Nah, sangat lama sekali ya. Untuk jeda matinya itu bisa jauh berbeda dengan yang konvensional yang pressure sheet biasa. Oke, selamat mencoba.